Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yaitu tema 7 subtema 2 kebersamaan di rumah pembelajaran yang kedua. Nah, bermain penguin dan singa laut. Cara mainnya yaitu lakukan home pimpa satu anak menjadi penguin, satu anak menjadi singa laut dan sisanya menjadi jaring. Penguin harus berlari menghindari singa laut. Singa laut harus berusaha menangkap penguin. Yang keempat, yaitu yang menjadi jaring harus bergandengan tangan melindungi penguin dari kejaran singa laut. Nah, ini gambar olahraga atau di dalam air. Yang pertama, gerakan merentangkan kedua tangan diputar atau gerakan memutar. Yang kedua, gerakan mengangkat satu kaki untuk melatih keseimbangan. Permainan penguin dan singa laut dilakukan oleh kelompok putra dan putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra, kelompok putri bermain dengan kelompok putri. Nah, berikut ini adalah nama-nama teman Siti. Coba kamu bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya. Ada Siti, Edu, Dayu, Lani, Beni, Budi, Ita, Aldo, Reno, dan Ayu. Nah, kita jadikan kelompok dua, yaitu dua kelompok. Kelompok putra terdiri dari Edu, Beni, Budi, Aldo, dan Reno. Untuk sedangkan kelompok putri terdiri dari Siti, Dayu, Lani, Ita, dan Ayu. Setelah melakukan kegiatan berolahraga, Siti dan teman-temannya membaca dongeng di buku mereka berjudul Kiki dan Kiku. Kiki dan Kiku. Ada dua ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat. Tetapi tabiatnya mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan bernyanyi. Kiki paling senang bila dia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki yang ramah. Selamat pagi juga Kiki. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari ngobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya ia tidak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidurnya terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiki sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tidak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi-pagi. Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Belum, bagaimana rasanya? Kiku merasa tertarik. Belum pernah makan cacing. Kalau begitu, jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejatinya pasti pernah makan cacing setiap pagi, kata Kiki sambil menepuk dada. Kalau begitu aku akan mencari cacing, kata Kiku penasaran. Kau akan mencari cacing di mana? Ejek Kiki. Aku tidak tahu, sahut Kiki malu. Aku mau memberitahumu asal kamu mau bangun pagi besok, ujar Kiki. Baiklah, kata Kiku. Esok harinya seperti biasa Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. Lihat Kiku, Bu ayam sedang mengais-ngais tanah, cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiki seketika itu. Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. Ketok, ketok. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama, ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati, kata Kiku. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit, kata Kiki. Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat, kata Kiku. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi, kata Kiki. Tentu. Kalau begitu, mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki.
Kedua burung itu melesat ke udara, mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Nah, dongeng sudah Ustaz terangkan pada pembelajaran tema 7, subtema 2 pembelajaran yang ke-1 tadi. Nah, ini juga sudah Ustaz terangkan, yaitu unsur-unsur dongeng, ada tokoh, latar, watak, dan amanat. Nah, kita bahas yaitu dari cerita tadi, tokohnya Kiki, wataknya rajin, suka bangun pagi, ramah, mau menasehati. Kiku, pemalas, suka bangun siang, tidak mau bekerja. Ayam, baik hati, suka berbagi. Amanatnya, kita harus rajin, tidak menjadi pemalas, menegur teman yang malas, ramah kepada semua orang, dan suka berbagi. Latarnya dahan pohon dan tanah. Nah, berdasarkan dongeng di atas tadi, kita menjawab pertanyaan berikut. Siapa yang sering bangun pagi? Yang sering bangun pagi adalah Kiki. Siapa yang malas bangun pagi? Adalah Kiku. Apa yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi? Ya, berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang melilit pohon, dan bernyanyi. Apa akibatnya dari tidak bangun pagi? Akibatnya Kiku tidak bangun pagi adalah sering sakit, tidak dapat makan. Sebutkan manfaat dari bangun pagi. Kita bisa berolahraga, menghirup udara segar, bisa menjemur. Bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam mencari makanan? Sikap ayam sangat baik hati dan mau berbagi makanan dengan Kiki dan Kiku. Nah, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda jenis kelamin di sekolah? Ketika bermain atau berolahraga, tetap bermain bersama. Kedua, tidak bermain dengan yang sejenis kelamin saja. Saling menghormati. 4, tidak mengajak teman yang berbeda jenis kelamin dengan kita. Itu tadi materi tema 7, subtema 2 pembelajaran di rumah, pembelajaran yang kedua. Saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.